Pendidikan remaja sebaya. Keluarga. Mengapa rasa cinta keluarga sangat diperlukan oleh remaja? Keluarga merupakan masyarakat terkecil di mana seorang remaja hidup. Seorang remaja tinggal paling lama dengan keluarganya. Maka dari itu, kedekatan remaja dengan keluarganya sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya di masa depan. Rasa cinta terhadap keluarga menjadi perekat bagi tumbuhnya rasa tanggung jawab, kematangan, dan kedewasaan seseorang. Rasa cinta tersebut ditunjukkan dengan sikap saling percaya, menghargai, sikap jujur, dan sikap keterbukaan. Juga dilihat dari cara berkomunikasi antar anggota keluarga. Faktor-faktor apa saja yang menghambat komunikasi dalam keluarga? Perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak menjadi hal yang wajar, asalkan tiap anggota keluarga harus saling menghargai pendapat. Jika hal yang dipermasalahkan menjadi tajam pada hal-hal penting, remaja sebaiknya mengiyakan terlebih dahulu dan diam. Perlahan-lahan, memberitahu untuk mendukung pendapatnya. Pihak ketiga seperti kakek atau saudara yang lain terkadang bisa menjembatani perbedaan yang ada. Dalam hal ini, perilaku remaja yang paling fatal adalah meninggalkan keluarga dan mengalihkan kepercayaan kepada orang lain. Selalu berdiskusi dan saling terbuka antar anggota keluarga, terutama dengan orang tua, merupakan cara yang efektif dalam memecahkan setiap masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan remaja. Teman sebaya. Apa pengertian dari teman sejati? Teman sejati ialah teman yang hadir di depan kita, yang tanpa diminta siap menolong kita saat kita memerlukannya, yang siap menyediakan bahu tempat kita menangis. Sedangkan apakah teman sebaya itu? Teman sebaya adalah teman yang amat akrab dengan kita, karena jenis kelamin yang sama, usia berdekatan, rumah bersebelahan, bersekolah di tempat yang sama, seminat, dan seterusnya. Teman sebaya menjadi teman senasib sepenanggungan, yang bisa saling memengaruhi menuju kebaikan atau sebaliknya. Dalam pengertian ini, keluarga harus menjadi teman sebaya bagi remaja dalam keluarga. Bagaimana remaja menempatkan diri sebagai teman sebaya bagi remaja yang lain? 1. Remaja mencari dan mendapat teman sebaya yang mengajak pada kebaikan, bukan sebaliknya. 2. Menjadi teladan bagi teman sebaya dalam berperilaku kehidupan sehari-hari. 3. Menempatkan diri sebagai teman sebaya yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan persoalan tanpa diminta juga di keluarga masing-masing. Pendidikan Remaja Sebaya atau PRS. PRS adalah penjabaran dari kesetiakawanan dan perasaan senasib sepenanggungan. Contohnya, saling menasihati antar teman. Para PRS menyebarluaskan pengetahuan kepada teman-teman sebaya sesuai masalah yang dihadapi teman-teman sebayanya. Selain itu, PRS juga menjadi panutan teman sebaya dalam berperilaku. Sikap menjaga rahasia teman juga menjadi prasyarat yang utama. Bagaimana cara melaksanakan pendidikan remaja sebaya? 1. Tahap penerimaan. Mendengarkan keluhan atau masalah yang dialami oleh teman sebaya. Diperlukan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang memancing atas perilaku teman yang berisiko. Jangan beri nasihat pada tahap ini. 2. Tahap pemasukan ide. Pelan-pelan masukkan ide Anda ke dalam benak teman. Jangan terkesan mendikte atau menggurui. Anda juga harus bersikap konsekuen mengenai sikap dan perkataan Anda, dan mengimbangi keseluruhan upaya pemasukan ide dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan adalah upaya terus-menerus guna mengajak teman menuju ke arah dan cita-cita yang telah disepakati bersama. Samarkan dalam bentuk silaturahmi biasa, tidak terkesan memaksa keinginan Anda untuk diikuti teman. Selalu berkomunikasi dan membahas masalah-masalah yang ada dan diimbangi doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukan. Pengertian rujukan adalah suatu tempat atau kelembagaan lain di mana seseorang bisa mendapat perawatan dan penanganan yang lebih baik sesuai masalah yang dihadapinya. Contoh tempat rujukan atau lembaga rujukan yang pertama,
tempat layanan kesehatan yang mampu menangani masalah kesehatan remaja, baik pemerintah maupun swasta. 2. Nama-nama tokoh agama yang mampu menyelesaikan masalah remaja. 3. Lembaga swadaya masyarakat, LSM, yang berkecimpung dalam permasalahan remaja seperti PKBI, Sahabat Remaja, dan PMR. 4. Lembaga khusus yang dapat membantu remaja menyelesaikan masalah khusus, seperti bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, BISPA, dan perawatan ketergantungan obat. 5. Organisasi remaja atau pemuda yang peduli terhadap masalah-masalah remaja. Kita sebaiknya pantau perkembangan teman yang kita sarankan ke rujukan tersebut, sampai mereka mampu meninjau, menelaah, dan melaksanakan tindakan pemecahan permasalahan mereka sendiri secara optimal.